Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Bersolawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya. Semoga kita semua kelak berkumpul bersama jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, pagi ini, kita mengawali puasa Ramadan, hari yang ke-18. Betul? Ada sebahagian saudara-saudara kita yang hari ini mengawali puasa Ramadan, hari yang ke-19, Muhammadiyah dan ormas lainnya. Juga ada sebahagian saudara-saudara kita yang hari ini mengawali puasa Ramadan, hari yang ke-20, Thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah. Yang celaka hari ini sudah ada yang Idul Fitri, karena memang sudah makan minum duluan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang kita ketahui sebagai doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Duhai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Doa ini merupakan permintaan kita, permintaan yang tulus, permintaan yang jujur. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberi kesenangan hidup di dunia dan kesenangan hidup di akhirat. Cuma sayangnya kita semua kadang-kadang berbalik dengan makna doa yang telah kita ucapkan. Kita minta kebahagiaan dunia, tapi kita tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kita minta kebahagiaan hidup di akhirat, tapi kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta dijauhkan dari api neraka, tapi kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kecil saja, Waqina azabannar, jauhkan kami dari api neraka ya Allah.
Tapi setiap hari setelah berbuka puasa, api ada di mulut-mulut kita, merokok. Padahal doanya minta dijauhkan dari api neraka, tapi apinya selalu dekat dengan rokok. Paspus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kebahagiaan manusia dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di dalam agama. Sejauh mana manusia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berupaya mencari kebahagiaan di luar daripada agama, itu seperti burung yang hidup di dalam sangkar. Walau sangkar terbuat dari emas, burung tidak akan berbahagia. Kenapa? Dia tidak terbang bebas. Pun manusia, bila ia tidak hidup di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan pernah merasakan kebebasan hidup. Karena hati adalah letak kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada manusia. Hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengalami kesempitan dan kegundahan, walau di sekelilingnya penuh dengan harta dan kekayaan, atau dia duduk di kursi-kursi kekuasaan. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa yang kita lakukan hari ini adalah bagian daripada amalan supaya kita bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Orang yang sehat itu artinya orang yang bahagia. Puasa mengaruniakan dan menyebabkan manusia itu sehat. Siapa yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu. Dan di era milenial ini, seorang peneliti biologi, ahli biologi dari Jepang, Profesor Yoshinori Ohsumi, dia berhasil meneliti puasa, dan puasa ternyata dapat menjadi alat autofagi secara alamiah. Orang yang puasa, maka sel-sel yang rusak yang ada di dalam tubuhnya akan dijadikan sebagai energi untuk aktivitas. Orang yang puasa, maka dia akan secara alamiah metabolisme tubuh melakukan regenerasi sel. Karenanya orang yang puasa, menurut Profesor Yoshinori Ohsumi, ahli biologi yang mendapatkan Nobel Kesehatan di tahun 2016, orang yang puasa akan kelihatan glowing dan awet muda seperti saya. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, detoksifikasi alamiah dilakukan oleh tubuh secara alami bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Profesor Yoshinori Ohsumi, nama ini cukup terkenal kalau kita rajin main dunia medsos, karena bahan ini saya dapat dari medsos. Silahkan di-searching nama Profesor Yoshinori Ohsumi, medis dan puasa. Kalau kita menghafal 3 hari 3 malam baru bisa hafal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat saudara-saudara kita yang jadi kuli panggul di pelabuhan. Puasa mereka, keringatnya segede-gede jagung. Dari mana energi ini didapat? Sementara dia kerja keras, dari lemak yang diubah menjadi energi.
Ketika lemak sudah habis, maka seluruh sisa-sisa makanan yang menumpuk, zat-zat makanan yang menumpuk, sel-sel rusak yang menumpuk, bahkan menurut Profesor Yoshinori lagi, itu dijadikan sebagai energi. Maka orang yang puasa, walaupun sebelumnya perutnya gendut dan buncit mirip orang hamil 9 bulan, kalau rajin puasa lemaknya terbakar, perut buncitnya hilang. Maka orang yang rajin puasa tanda-tandanya diantaranya kurus dan kering. Kalau ada orang puasa perutnya gendut, kita curiga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya menurut Profesor Yoshinori lagi, orang yang puasa ini akan sehat, tubuhnya jauh dari penyakit ginjal, jantung, stroke, diabetes mellitus, masuk angin, bludrag, segala macam penyakit yang berbiaya mahal akan hilang, termasuk kanker, kantong kering. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya orang yang puasa dia akan mendapatkan kebaikan hidup di dunia, jauh dari penyakit, jauh dari rumah sakit. Cuci darah misalnya 1 juta hingga 2 juta sekali cuci darah. Kalau sudah stadium 4, stadium 5, itu cuci darah bisa 2-3 kali dalam seminggu, kali sebulan, kali setahun. Berapa ratus juta harus dikeluarkan dari penyakit ginjal dan resiko cuci darah. Ternyata itu semua dapat diantisipasi dengan puasa. Tapi Ustadz, puasa lapar dan aus itu resiko hidup. Kalau puasa enggak lemes, bukan puasa namanya. Justru karena lemes itulah Allah senang dengan yang lemes-lemes. Kalau terlalu kuat, kalau terlalu keras, justru manusia juga curiga. Jangan-jangan di luaran puasa, di dalam masuk warteg dan nasi padang. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita keluar konteks dari Yoshinori. Kebahagiaan dunia bisa kita dapat, kebahagiaan akhirat bisa kita dapat. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang berpuasa dengan iman, dengan ihtisab, maka Allah hapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pantas kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam orang yang diampuni dosanya yang dahulu dan yang akan datang, ternyata rahasianya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa. Puasa selain Ramadan, puasa selain puasa sunnah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jadikan itu sebagai upaya untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang telah mengikrarkan cinta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, setelah Ramadan selesai, mari kita juga laksanakan puasa-puasa sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekelumit dan singkat, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan untuk kita semua. Dan insya Allah ceramah ini akan menjadi ceramah abadi untuk selama-lamanya, selama satelit tidak hilang dari muka bumi karena perang dunia ketiga. Karena ceramah ini direkam melalui channel YouTube
Instagram, Facebook, TikTok, dan medsos yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ansuril ikhwana al muslimin wa da'i ilallah wal mujahidina fi kulli makan khususan fi Filistin. Allahumma ansuril ikhwana al muslimin wa da'i ilallah wal mujahidina fi kulli makan